Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,63 triliun dolar atau naik sekitar 1,14%. Bitcoin sendiri di angka 59.900-an, naik 0,11%. Ethereum 4.283, Binance Coin 581, Solana 217 dolar, Cardano 1,89, XRP 1,13, Polkadot 42 dolar, Dogecoin 0,23 dolar, dan Shiba Inu bertahan di 0,00048 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama, dikatakan di sini, here is why bears hope to pin Bitcoin under 60k ahead of Friday's 1.1 billion option expiry. Jadi seperti biasa, besok udah hari Jumat lagi, gengs. Dan besok lagi-lagi ada Bitcoin option expiry dengan angka yang cukup besar, yaitu 1,1 miliar dolar. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang merupakan traders ataupun scalper, ya scalper juga trader ya, maksudnya trader jangka pendek atau scalper, ya kalian harus sedikit lebih waspada besok, karena biasanya kalau ada Bitcoin option expiry ketika terjadi, maka akan sedikit menciptakan volatilitas short term. Jadi usahakan kalian jangan sampai terlalu over trade lah gitu ya besok, karena angkanya cukup besar juga. Dan para bears ini berharap sebenarnya Bitcoin itu bertahan di bawah angka 60.000, karena mereka banyak sekali yang call di antara di sini between 58 to 60k. Jadi antara 58 sampai 60.000 itu ada 3.840 put. Jadi kalau misalnya nanti besok ya harga Bitcoin masih berada di range antara 58.000 sampai 60.000, maka mereka akan mendapati profit sebesar 220 juta dolar. Itu adalah berita pertama. Kedua, Staples Center is in Los Angeles will be renamed Crypto.com Arena. Jadi ini harusnya kalau kalian yang penggemar NBA basket ya harusnya tahu ya, Staples Center itu di mana. Dulunya adalah masih sampai sekarang itu ya, arenanya LA Lakers Los Angeles, dan sekarang akan diganti namanya menjadi Crypto.com Arena. Jadi ini agak sedikit unik ya guys ya, karena menurut saya kurang cocok gitu. Arena basket dikatai Crypto.com Arena kan jadi agak kurang gitu ya. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga sponsorship dan uang mereka juga nggak main-main, gila-gila banget gitu ya. Main ratusan juta dolar gitu. Di sini purchase the naming right to AEG for 700 million dollars. Jadi beli namanya doang guys, untuk mengganti namanya dari Staples Center menjadi Crypto.com Arena, ganti nama doang nih, itu perlu 700 juta dolar. Itu juga nggak permanen nih guys, karena ini hanya berlaku untuk 20 tahun saja. Jadi next 20 tahunnya lagi harus bayar lagi kalau pengen gitu. Jadi 700 juta dolar hanya cuma untuk ganti nama doang. Bayangin, gila banget kan? Next, ini adalah dari TechDev. Lagi-lagi TechDev melakukan cocok logi. Bitcoin continues to follow a flattened 2017 path since June, now anchor at 5 points if indeed the low is in. While it's been 160 days, I will be surprised if this continue all the way to the top. Will track until it breaks. Jadi dia lagi-lagi mencocokkan pergerakan cycle kali ini dengan cycle tahun 2017, dan sementara itu ada 5 titik di mana kita mirip dengan tahun 2017. Pertama di sini kita mendapatkan sebuah koreksi, bottomnya nyampe di sini, kemudian kita mendapatkan rally, habis itu koreksi lagi, juga ada bottom di sini ya kan. 2017 juga mirip pergerakannya seperti ini, kemudian rally berikutnya, kemudian ada koreksi lagi. Kita juga sekarang sama, dan kalau kita mengikuti persis lagi dengan yang terjadi di tahun 2017, maka harusnya tidak lama lagi kita akan mendapati rally terakhir yang terjadi, yang orang-orang sebut sebagai rally parabolik gitu ya, sebelum kita masuk ke bear market.
Tetapi tentunya ini hanya historisnya ya guys ya. Tidak harus terjadi, tetapi historisnya seperti ini. Dan makanya saya bilang kalau kita mengikuti persis dengan yang terjadi dengan tahun 2017. Jadi jangan nanti pasti ada yang komen lagi. Ya kan itu kan 2017 kok, itu kan historisnya, nggak harus terulang gitu. Lalu ada yang bilang lagi, wah kok ngawur gitu, nggak mungkin ada parabolik lagi setinggi itu. Sekarang market cap-nya udah seberapa, bla 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 bla. Ya makanya saya selalu pesan, ini hanya historisnya, tidak harus berulang. Dan saya selalu katakan kalau kita mengulang gitu ya, kalau misalnya kita kalau mengulang tahun 2017, maka kurang lebih nyampenya nanti kita akan di atas $100.000 per satu Bitcoinnya. Apakah kalian merasa kita sekarang udah kehilangan momentum bullish-nya? Atau kalian merasa mungkin sepertinya kita udah pengen masuk ke bear market? Saya pengen tahu komentar-komentar kalian di kolom komentar di bawah. Silahkan komentar saja, saya pengen tahu opini-opini kalian itu seperti apa gitu. Apakah kalian ngerasa bahwa kita sepertinya tidak akan mendapatkan parabolic move lagi seperti tahun 2017? Atau mungkin kita akan mendapatkan pergerakan ke atas, tapi tidak dalam bentuk parabolic move. Alias kita terus merangkak naik, tetapi bukan dalam bentuk parabolik. Kalau parabolik kan naiknya kenceng banget gitu guys. Itu kan kalau misalnya yang versi lebih lamanya, mungkin kita akan naik sedikit koreksi dalam bentuk wave gitu. Apakah kalian merasa itu mungkin? Ataukah kita akan mendapati fase parabolik? Ataukah menurut kalian kita malah akan masuk ke bear market setelah ini? Silakan komentar di kolom komentar di bawah. Next, di sini dari Will Clemente, data on-chain lagi, high dormancy equals high spending of older coins. Jadi ini ada sebuah grafik yang menunjukkan, apabila ini grafik yang warna orange ini guys, ini kalau lagi tinggi-tingginya, ini berarti banyak long term holder yang udah hold barangnya lama, itu udah start untuk distribusi, alias ngejualin barangnya. Makanya setiap kali kita mendapati ada entity adjusted dormancy flow ini di atas angka 1 miliar di sini, 1 juta, maka itu biasanya kita udah masuk ke fase yang cukup overbought gitu ya istilahnya. Dan setiap kali teman-teman bisa melihat ketika kita mencapai sebuah top dari sebuah bull market, itu rata-rata gitu ya guys ya, kita nyampenya di angka 4 juta di sini juga, di sini malah 6 juta, di sini juga 4 juta, di sini pertengahan cycle ya. Kemudian kita mendapati top sebuah bull market. Kemudian tahun 2017 itu lebih rendah sedikit di 2 juta, dan di pertengahan tahun kemarin kita mendapati adanya retest di angka 1 juta di sini. Oke. Dan sekarang kita masih berada di bawah sini. Jadi kurang lebih 400.000 sampai 600.000. Jadi apabila kita masih mempunyai ruang, kita masih pengen naik lagi ke atas, sepertinya kita masih mempunyai ruang gerak yang cukup lebar di sini. Oke, karena kalau misalnya kita udah menyentuh angka 1 juta di sini atau bahkan ke atas, yaitu biasanya ya kita udah harus sedikit lebih waspada gitu ya. Bahwa dalam artinya kalau misalnya kita udah melihat ini naik drastis, maka udah banyak sekali long term holder yang start untuk distribusi, alias pemegang-pemegang jangka panjang atau koin-koin yang sudah dibeli lama itu udah start didistribusikan. Dan biasanya kalau itu yang terjadi, kalau long term holder atau pemegang jangka panjang udah distribusi, biasanya yang mendorong harga terus-menerus naik ke atas itu bukan lagi para paus, tetapi para retail kecil-kecil yang mendorong sampai akhirnya long term holdernya sudah kelar, udah habis distribusi, retailnya juga udah mulai kehilangan tenaga, dan kita akhirnya masuk ke bear market atau at least local top seperti yang terjadi di 2013 ini, local top sebelum kita masuk ke fase parabolik dan menemukan top dari sebuah bull market. Dan makanya banyak sekali orang mengatakan kita mengulang lagi cycle 2013, di mana kita di pertengahan cycle mendapatkan ada local top, dan setelahnya kita akan mendapati lagi parabolic move ke atas sebelum kita mendapati bear market gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke chartnya Bitcoin hari ini. Sebenarnya hari ini nggak exciting banget sih guys ya, karena nggak banyak yang bisa dibicarakan sebenarnya, karena sekarang kita masih kayak bertarung aja sih. Para bear sama bullnya ini lagi bertarung untuk mempertahankan area kotak biru kita di sini, yang merupakan cluster of support and resistance.
Jadi memang area 60 sampai 58.000 ini secara historis memang sangat penting bagi Bitcoin. Oke, terlihat di pergerakan-pergerakan sebelumnya juga sama, kita selalu kesulitan ketika kita sampai ke area sekitaran 58 sampai 60.000 di sini. Dan sekarang kita melihat di daily chart, sebenarnya belum ada tanda-tanda pasti bahwa kita udah mendapati ada buyer start untuk masuk gitu ya. Walaupun ya kalau misalnya kalian lihat di 1 hour chart, kita berkali-kali ke reject gitu ketika kita nyampe ke area 58.400 di sini. Yang menunjukkan ya memang adalah orang-orang yang udah start akumulasi gitu ya di sekitaran area sini udah ada. Cuma masalahnya kita belum mendapatkan adanya indikasi bahwa para bull ini udah lebih kuat daripada para bear. Kenapa? Ya kita cuman masih sideways doang di sini guys. Teman-teman bisa melihat di sini. Ya kita bisa saja hanya bermain sekitaran di sini. Dan saya tidak akan heran apabila kita mendapati lagi hal yang sama dengan yang terjadi di sekitaran ini. Ini kalau senario bullishnya guys ya. Senario bullishnya bahwa kita mampu bertahan di kotak biru ini di antara 60.000 sampai 58.000 di sini. Dan kita nanti membentuk semacam pattern seperti ini atau kita sideways cukup lama di sini. Sebelum pada akhirnya kita breakout dari trendline besar di sini. Oke. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan kita bisa mengulang hal ini gitu guys ya. Kalau misalnya ini yang terulang, maka yang terjadi nanti adalah kita mungkin akan sideways beberapa hari di sini. Oke. Sebelum kita benar-benar breakout dan kembali naik ke atas gitu ya. Jadi ini adalah skenario bullishnya. Kita sudah menemukan bottom di sini dan kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Tetapi kalau saya pribadi, saya mungkin masih prefer sedikit ke arah bearish ya guys ya. Dan kenapa masih ke arah bearish ya? Simply karena saya belum menemukan bukti bahwa kita sudah menyelesaikan koreksi kali ini. Oke, kita masih melihat pressure bearishnya ini masih cukup besar di sini. Di sini. Ya walaupun kalau misalnya teman-teman lihat di 4 hour chart yang kemarin juga ada pernah saya sampaikan gitu ya, bahwa di 4 hour chart kemarin kita melihat RSI-nya udah di area oversold, oke, yang bisa saja akan membuat Bitcoin retrace sedikit ke atas, alias kita akan mendapatkan sedikit relief rally ke atas, oke. Ini adalah kemungkinan kedua gitu ya, kita akan mendapatkan sedikit relief rally ke atas, baru kemudian kita akan kembali mendapati wave berikutnya ke bawah sebelum kita benar-benar mendapati reversal. Karena sekali lagi guys, secara on-chain data untuk mid-term sampai long-term kita masih dalam keadaan bullish. Tetapi yang perlu diperhatikan di short-term adalah leverage ratio yang masih terlalu tinggi menurut saya. Masih di atas angka 0,175. Bahkan kita masih di angka sekitaran 0,19 kalau tidak salah. Dan itu termasuk cukup tinggi gitu ya. Dan itu bagi saya membuat mungkin para whales masih nggak terlalu tertarik untuk masuk gitu, atau mungkin mereka masih sengaja dulu dibiarin dulu aja turun lagi sampai tingkat leverage rasionya udah mulai normal, udah mulai aman, dan mereka baru naikin lagi Bitcoinnya ke atas. Nah kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini ketika kita naik itu kita tidak lagi mendapati ada koreksi yang berarti gitu ya, kita terus-menerus naik seperti ini. Karena kenapa? Kalau misalnya kita naik seperti ini, breakout dari sebuah trend line, kemudian kita membentuk pattern continuation atau retest seperti itu, maka kemungkinan para traders akan mempunyai kesempatan untuk masuk lagi gitu kan. Tapi tidak dikasih kesempatan, kita hanya langsung naik saja terus-menerus seperti ini, sebelum pada akhirnya sekarang kita kembali mendapati koreksi. Jadi saya juga bisa melihat hal tersebut terulang gitu ya, tetapi saya mungkin harapannya base-nya atau bottom-nya tidak di sini gitu guys ya. Saya pengennya dia nyampe ke sekitaran sini. Dan sekarang mulai banyak orang mengatakan kemungkinan besar kita akan stop di angka 53.000 gitu ya. Karena kenapa di 53.000? Kalau misalnya teman-teman andalkan Fibonacci retracement di sini, oke. Maka 53.000 itu akan berada kurang lebih di area 0,5 Fibonacci retracement. Dan juga di sini sebelumnya merupakan area support yang sangat kuat gitu ya. Sebelumnya resistance, sekarang harusnya menjadi area support. Dan udah banyak banget orang pasti menunggu di sekitaran sana. Nah itulah yang membuat saya mewanti-wanti bahwa kalaupun memang kita nyampe ke
53.000, saya tidak akan start untuk buy ketika kita nyampe ke sini. Kenapa? Takutnya saya para West dan exchange lagi-lagi tidak merestui gitu. Karena mereka tahu pasti ordernya, buy order banyak di sini, numpuk di sini. Orang nunggu di sini, ya kan? Nah, biasanya nggak bakalan dikasih gitu, guys. Sama seperti yang terjadi di sini. Banyak orang numpuk ordernya di mana? 37 sampai 35 di sini. Tapi tidak dikasih gitu. Nah, kalaupun misalnya kita melihat ada koreksi lebih dalam, saya rasa kita akan break dari low di sini di sekitar 57.900, tetapi kemungkinan menurut saya tidak akan nyampe persis ke 53.000. Kemungkinan akan nyampe di 55 atau hanya 54, baru dari sana kita akan mendapatkan reversal ke atas gitu ya. Itu asumsi saya pribadi. Tentunya ini perlu di backup lagi dengan price action nantinya gitu, guys. Kalau misalnya kita melihat memang ketika nyampe ke sini kita belum ada mendapatkan indikasi perlawanan dari para buyer, ya kita juga tidak boleh terlalu jumawa gitu, nggak boleh overconfidence mengatakan wah udah pasti nih 55 sampai 54 adalah area bottomnya. Ya bisa saja kita nyampe ke 53.000, saya mengantisipasi kemungkinan terburuknya, di mana banyak orang ngantri di sini 53, sedangkan 53-nya nggak dikasih gitu kan. Jadi saya udah mulai start cicil mungkin udah dari sini gitu. Kalaupun dikasih lebih murah ya bagus gitu, guys. Kita kalau kalian yang sebagai investor di spot, ya dikasih harga lebih murah ya justru harusnya lebih senang gitu ya. Bukannya kalian malah komplain, tapi harusnya malah lebih senang. Tapi paling amannya caranya apa? Ya kalian harus sudah start cicil masuk kalau memang kalian yakin ya bull market akan terus berlanjut. Tentunya ini bukan financial advice, ini hanya sharing saja. Kalau misalnya kalian melakukan keputusan investasi, tentunya harus melakukan riset sendiri terlebih dahulu. Karena kenapa, guys? Itu uang kalian, bukan uang saya. Ya kan? Kalau misalnya kalian loss, saya juga nggak tanggung jawab apa-apa gitu toh. YouTuber lain juga sama. Kalau analisa mereka salah, ya mereka tinggal ngomong salah doang. Tapi yang loss secara keuangan kan kalian. Jadi yang tanggung jawab itu ya kalian sendiri gitu. Kalian yang klik buy, kalian yang klik sell. Jangan sampai kalian tidak melakukan riset sendiri, kemudian kalian hanya mengandalkan orang lain untuk analisanya, kemudian kalian masuk berdasarkan opini mereka, lalu kalau salah, kalian nggak tahu harus keluar di mana. Kalian nggak tahu harus ngapain. Karena kalian nggak ngerti gitu. Kenapa masuknya di sana? Kenapa harus keluarnya di sana? Kalian nggak ngerti gitu kan. Kalian hanya ngikutin saja kata-kata orang. Yaitu biasanya akan berdampak buruk lah untuk investasi kalian gitu ya. Jadi dua skenario tersebut tentu saja masih bisa terjadi untuk bearishnya. Pertama kita mendapati ada retest kembali ke arah trendline di sini. Yang kalau misalnya kita pengen cari indikasi lain gitu, di mana kira-kira akan nyampe retracement-nya, maka juga kita bisa andalkan Fibonacci retracement. Maka di sini juga kurang lebih 0,382-nya berada di sekitaran 62.000 di sini. Dan kita kemungkinan akan juga ketemu dengan trendline atas di sini gitu ya. Lebih baik lagi kalau misalnya kita ini digeser aja mungkin biar lebih pas ya, guys. Nah, seperti ini. Jadi 0,382 sampai 0,5 ini saya rasa adalah sweet spotnya apabila kita melihat pergerakan retracement ke atasnya itu dalam bentuk corrective move gitu, guys. Corrective move itu modelnya seperti apa? Nah, seperti ini, guys. Corrective move. Oke, bukan dalam bentuk impulsive move. Kalau misalnya bentuknya impulsive move, sebentar ini dihapus dulu. Kalau bentuknya impulsive move seperti ini, alias gerakannya deras banget ke atas gitu ya. Mungkin contohnya seperti ini gitu ya, seperti ini. Impulsif move ke atas dan disertai dengan konsolidasi, maka ya kemungkinan kita sudah menyelesaikan koreksi kali ini. Tetapi kalau pergerakan naik ke atasnya dan menyentuh trendline-nya dalam bentuk corrective move seperti ini, maka kemungkinan di sekitaran area ini kita akan mendapatkan sedikit tantangan dan rejection. Dan kalau misalnya nanti ada terbentuk semacam pattern, baik itu falling wedge kah atau apapun itu, atau bear flag lagi mungkin seperti yang terjadi di sini, maka mungkin teman-teman bisa mempunyai kesempatan untuk short sekali lagi, ya kan, untuk membuat satu lagi low. Dan kalau di sini kita udah mendapati ada indikasi para buyer udah start masuk lagi, disertai mungkin dengan dukungan data on-chain dan juga leverage ratio-nya yang sudah mulai normal, mungkin kita bisa expect di sekitaran sini udah akan terjadi reversal gitu ya. So, itu aja sih guys, beberapa skenario yang menurut saya bisa saja terjadi, tergantung yang mana nanti dikasih oleh market gitu ya. Kalian lihat saja pergerakannya seperti apa. Dan nanti
act accordingly gitu, atau sesuaikan saja dengan pergerakannya seperti apa nanti ya. Oke, jadi itu